Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel kita, channel Pesona Pangandaran. Di video kali ini saya akan vlog masuk ke Cagar Alam Pangandaran. Kita ngeplog di sini menuju ke Pasir Putih Pangandaran, melewati Cagar Alam Pangandaran. Pada waktu itu saya telah mengajak kalian menyeberangi melewati perahu. Nah, sekarang saya akan mengajak kalian berjalan-jalan melalui Cagar Alam Pangandaran, yaitu ke Pasir Putih Pangandaran. Di pintu masuk kalian bisa membayar tiket sekitar 7.000 sampai 15.000 per orang gimana usia. Untuk masuk ke sini nanti takut tersasar, kita bisa lihat denah. Kita lihat denah dulu. Nah, ini adalah denah Taman Wisata Alam Pangandaran atau disebut juga Cagar Alam. Nah, di sini ada posko-posko dan itu ada keterangannya, jalur-jalurnya. Jadi harus diingat itu ada gua Jepang. Ada petunjuk di sini kalau kalian masuk ke Cagar Alam. Jadi jangan sampai lupa untuk membaca peta ini. Nah, sudah ya, kita lanjut. Kita menuju ke sebelah kanan, yaitu Pasir Putih sebelah barat. Soalnya di Cagar Alam ini ada dua pasir putih, yaitu Pasir Putih pantai timur yang disebut Rengganis dan Pasir Putih pantai barat yang ada kapal Viking yang ditenggelamkan atau yang diledakkan oleh Ibu Susi Pujiastuti waktu masih menjabat sebagai Menteri Kelautan di Indonesia. Untuk teman-teman kalau mau masuk ke sini, saya sarankan bagi kalian yang bawa makanan jangan sampai pakai kresek, pakai tangan, kalau bisa pakai tas masukin. Terus sambil membawa kayu ya, ranting yang bercabang. Soalnya di sini rawan dengan pencurian. Kan pencuriannya apa? Ini pencurian oleh kera atau monyet. Nih, contohnya di depan gitu ada seekor monyet. Nah, biasanya dia suka membegal dari pinggir atau dari belakang untuk mengambil makanan kita. Ya, berhati-hati aja kalau masuk ke sini. Kalau pengen aman, kalian juga bisa menyewa pemandu wisata di depan. Itu tadi ada pemandu wisata. Biar aman masuk ke sini, biar tahu jalurnya, biar tidak tersesat, jadi enak. Silakan sewa aja atau ajak aja pemandu wisata yang ada di depan. Ini mencakup semua cagar alam. Itu menurut saya sangat luas. Saya juga nggak cukup lah kalau seharian kita masuk dan keliling di dalamnya itu ada monyet ya, takut ya kan. Jadi posisinya ini sangat luas sekali cagar alam. Dan kalian juga ini emang di sini tempat wisatanya hanya untuk berjalan-jalan ya, untuk melihat suasana hutan dan peninggalan seperti gua Jepang atau gua-gua yang lain. Soalnya banyak gua. Ada juga namanya Curug Pananjung, terletaknya sangat jauh dari sini. Mungkin butuh satu hari full ya, dari pagi harusnya berangkat kalau mau ke Curug Pananjung. Itu agak jauh, nanti lah di lain waktu mungkin saya akan mengajak untuk vlog ke Curug Pananjung. Sekarang kita vlog menuju ke Pasir Putih melalui Taman Wisata Pangandaran. Karena ada tiga akses ya di sini. Karena di sini ada 3 akses ya. Satu dari pantai barat, kedua dari pantai timur pintu masuknya, yang ketiga melewati menggunakan perahu wisata. Ada di pantai barat, di pantai timur juga ada, tapi kebanyakan di pantai barat.
Jadi kalau melalui air kalian bisa mengelilingi pesisir cagar alam ini dengan menggunakan perahu. Biasanya berkapasitas 6-8 orang. Itu juga kalau gimana ukuran badan. Jadi kalau biasanya rata-rata 6 sih sampai 7. Jadi kalian bisa menyewa itu perahu buat keliling lihat terumbu karang. Apalagi sekarang airnya lagi bagus ya, walaupun cuaca mendung tapi airnya bagus, lagi jernih, arus tidak kencang, buat enak snorkeling lah namanya, snorkeling biasanya gitu. Apalagi buat yang hobi mancing itu bagus spot-spotnya. Ada petunjuk buat yang hobi mancing di sini, spot-spotnya mantap loh. Jangan lupa lah untuk dikunjungi ke sini bagi teman-teman yang hobi mancing, sambil liburan sama keluarga. Buat yang hobi ngeplog kayak saya ya silahkan sambil ngeplog. Dan buat kuliner seafoodnya juga nggak kalah menarik. Ada di pantai timur juga, itu ada yang disebut di sini pasar ikan. Itu sebenarnya pasar seafood menurut saya, tapi terkenalnya di sini pasar ikan Pangandaran. Pasar seafood juga ada, banyaklah seafood di sini, kuliner-kuliner yang berhobi dan sangat hobi makan. Nah, ini juga udah dari Pasir Putih ini ya Kang. Ya ini mereka baru pulang dari Pasir Putih, kita menuju Pasir Putih. Nah di sini ada cabang lagi sebenarnya, ada 2 cabang jalan, ke kiri dan ke kanan. Kalau ke kiri kita menuju melalui jembatan, ada jembatan. Nah kalau ke kanan kita menuju gua Jepang atau bunker Jepang zaman dulu. Mungkin saya akan mengajak ke bunker dulu, bunker Jepang. Nanti kita bisa memutar kembali ke jembatan yang saya bilang tadi. Kita ke sini dulu. Nah itu ya, kalau naik ke atas ada di depan orang banyak orang tuh naik, itu pintu masuk pantai barat dari sebelah sana. Nah karena saya tadi dari pintu sebelah timur jadi agak memutar. Kenapa saya dari timur? Karena tadi saya ingin melihat peta yang tertera di depan biar kalian tahu lokasi untuk masuk ke cagar alam ini. Nah, ini adalah bunker peninggalan Jepang pada zaman Perang Dunia Kedua mungkin ya. Nah di sini ada keterangannya 8 Desember 1941 tuh informasi gua Jepang 41. Wah banyak nih, saya bingung bacanya. Pokoknya ini ada historinya di sini tertera di batu ini. Jangan dibaca tuh. Gua dan bunker. Dapat cagar alam nggak dibaca lah sama saya. Kalau kalian kesini, kalau mau baca silakan sambil baca, kalau enggak ya dilihat aja. Gua dan bunker ini ya, peninggalan biasanya di dalamnya kalau nggak salah sih buat bunker sama ada penjara gitu kalau nggak salah. Di sini kita lihat aja dulu. Karena mungkin di dalamnya dingin suasananya lembab ya, banyak air yang menetes, saya nggak masuk, di luar saja. Ada ruang-ruangan di dalam. Inilah kondisinya karena seadanya, jadi nggak ada
Ya kita lanjutkan perjalanan menuju jembatan saja, nggak memotong. Kalau kita memotong nanti kita turun ke sebelah kanan itu melewati air ya, di sungai kecil dari pegunungan Cagar Alam ini. Saya akan melewati ke kiri untuk melewati jembatan. Satu, aman nggak kena air, nggak basah gitu. Saya akan menelusuri hutannya saja, tidak sampai pesisir, tidak melalui pesisir pantainya. Jadi saya akan ke hutannya aja. Kalau pesisir nanti kita pas sambil pulang saja ya, sambil pulang. Nah di sini ada juga bangunan, menurut saya sama seperti bangunan zaman Jepang ya atau Belanda ya, mirip ya gitulah, tapi sekarang digunakan buat isi kantor perhutani yang mengurus ini Cagar Alam. Di sini biasanya kalau ramai ya, kita ke sini melewati jembatan saja. Nah kalau sebelah kanan itu menuju ke Pasir Putih, dan saya akan menuju lurus untuk menyusuri lewat hutannya saja. Ini jalannya setapak ya, terus karena kondisinya lembab dan sudah hujan tadi malam, jadi becek jalannya sebenarnya jalan sini, karena nggak banyak yang jalan sini itu karena becek. Kalau sisi pantai kan itu bebatuan, jadi enggak. Tapi kan sudah umum kalau jalan sini, maksudnya jalan sana, jalan sini kan belum. Jadi saya ajak ke sini saja. Di sini ada pohon tumbang atau apa, mungkin dibiarkan karena menjaga kelestarian habitat dan habitat hewan yang di sini. Jadi enggak terlalu banyak yang dirubah. Banyak yang dirubah. Nah ini masuk ke sini, bukan lembab. Oh jalannya becek, kita ambil sebelah sini saja. Kita ambil ke sini. Jalannya becek. Sebenarnya agak susah sih kalau musim hujan gini, udaranya udah lembab ya. Tapi untuk kalau posisi panas, ini udaranya sejuk banget di sini karena ini udaranya lembab, udah hujan, jadi becek gini. Tapi seru buat trip di sini, seru loh. Lurus. Nah di depan sana nanti ada pertigaan. Kalau menuju ke kiri kita bisa menuju lurus ke, zaman dulu dibilangnya lapang banteng karena ada bantengnya, tapi sekarang nggak ada. Adanya menurut sejarah sih sapi Bali yang tanduknya lumayan besar ya. Saya juga belum melihat secara langsung sih, tapi bekas kotorannya situ banyak sih di atas gitu. Kalau ke sebelah kiri, kita ngambil ke sebelah kanan karena kita akan menuju ke Pasir Putih Pangandaran. Teman-teman, kita melihat ini apa, seekor kera hitam atau lutung, disebut juga lutung kalau di sini. Lihat
ada seekor lutung. Kelihatan nggak teman-teman? Seekor lutung. Sebentar lagi kita dekat. Ada seekor lutung. Kita hati-hati. Kalau malam di sini juga bisa melihat kancil. Seekor lutung. Agak jauh sih. Tuh, ekornya panjang. Biasanya mereka bergelombor tapi nggak tahu itu hanya satu. Ya, kita lanjut aja perjalanan. Kalau malam hari trip ke sini biasanya menemukan seekor kancil. Tahu kancil? Bukan kijang loh. Kancil yang kecil, ukurannya seperti kelinci tapi bentuknya seperti kijang atau kidang. Dia kecil, imut lah kalau saya, lucu menurut saya. Masih banyak teman-teman di sini kancil, tapi bisa ditemukan pada malam hari. Kalau siang hari jarang, bahkan bekas hujan. Nah, kalau ke sana itu menuju ke Curug Pananjung atau Lopang Banteng, melewati Lopang Banteng bisa. Nah, kita menuju ke sana karena mau menuju ke Pasir Putih. Ayo kita ikuti trip ini. Jangan lupa ya teman-teman, bagi teman-teman yang suka dengan video saya atau request pengen lihat ke tempat mana, silahkan tulis di kolom komentar, ditulis trip kemana gitu, jalan akses kemana. Nanti kalau ada waktu mungkin saya berangkat sama teman-teman menelusurinya. Dan jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe channel ini agar channel ini cepat berkembang dan terus maju. Tanpa kalian kami bukan apa-apa. Tapi bagi teman-teman kalau memang merasa takut untuk jalan sini, karena biasanya sih nggak ada apa-apa, hanya seekor kera. Kalau biasanya kera sama lutung ya yang hitam, biasanya suka begal gitu. Begalnya begal makanan sih. Tapi kalau nggak takut ya silahkan untuk mencoba kesini, enak loh jalannya. Tapi kalau merasa takut ya mending jalan pantai. Nah, di depan putih itu adalah kita udah sampai. Yo. Nah, ini dia Pasir Putih Pangandaran, primadonanya pantai Pangandaran, coy. Di sini ada terletak kapal yang pernah diledakan oleh Ibu Susi Pujiastuti waktu menjabat sebagai Menteri Kelautan di Indonesia. Bagi kalian yang mau vlog, mau bersantai atau mau foto-foto di sini atau private, silakan kunjungi pantai Pangandaran. Jangan lupa mampir ke Pasir Putih Pangandaran. Selamat berlibur kawan-kawan.
ya.